Ya, udah. Taib, Ustadz Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kali ini teman-teman semua kita bersama Mas Satya. Beliau salah seorang pengusaha di Jogja Batik Harumi yang pernah menjadi juara tingkat nasional desain batik yang diadakan pemerintah Swiss di Indonesia. Apa itu namanya ya? Konselor itu apa sih Iya, bahasa Indonesianya? kedutaan. Iya. Kedutaan Swiss mengadakan ini. Insya Allah Mas Satya salah seorang desainer batik terbagus ini. Alhamdulillah saya telah menikmatinya. Desain-desain batik beliau yang dihadiahkan ke saya. Jadi teman-teman ini tidak tidak menghalangi seorang ya apapun profesinya kita tetap belajar dan Masya Allah Mas Satya ini sampai punya beberapa halakoh yang beliau mengajar bahasa Arab. Beliau bukan adalah seorang lulusan pondok atau tidak mengkhususkan diri. Ya, kita semua meski apapun profesi kita, kita tetap belajar. Saya sendiri perkenalkan saya Bagus bin Wasito bin Sastro. Saya dari Kadipaten dekatnya Mas Satya. Saya seorang karyawan juga saya. Tapi kalau Mas Satya pengusaha, saya karyawan. Yang bekerja dari jam 7.30, kemudian pulang jam 4, plus waktu buat perjalanan, ya dari rumah ke kantor dan sebagainya. Tentu saja waktunya cukup banyak tersita untuk pekerjaan, namun juga ini tidak boleh menghalangi kita dari belajar. Kita harus tetap belajar. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum dulu dengan berbagai profesi mereka, ya, sebagai pedagang, ada yang sebagai petani. Kalau di Madinah kebanyakan mereka para petani. Para sahabat sambil bekerja mereka belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang mengkhususkan belajar saja ini sedikit sekali. Di antaranya Abu Hurairah. Tapi yang lainnya tetap menjalankan fungsinya, mencari nafkah untuk keluarganya, sebagaimana Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Ya, Ali seorang karyawan. Abu Bakar, Umar, Uthman seorang yang memiliki usaha sendiri, seorang pedagang, mereka pedagang. Nah, ini kita kali ini berbagi manfaat ya, apa yang kita miliki. Kalau kita punya nggak cuma harta yang di sharing atau dibagikan, tapi juga masalah ilmu ini kita bagi bersama ke teman-teman manfaatnya. Semoga ini bisa memberi manfaat entah besar entah kecil dan menjadi bekal kita di kehidupan dunia maupun yang terlebih utama bekal kita di akhirat. Baik kita mulai kemarin sampai di sini kita ulang nih Mas Satya. Soro al fuqaha ini Mas Satya. Nah, Silahkan Mas Satya. oh, ya. Bismillah. Saral fuqaha'u rahimahumullahu yabda'una bi kitabit taharati. Maka Li'annaha jadilah sebentar sedikit-sedikit aja lah biar Soro jadilah al fuqaha jama dari al faqih. Ya, kalau al faqih satu orang artinya orang yang paham. Makanya al-fiqhu. Al-fiqhu artinya apa? Paham. Mungkin ya, ini masalah terjemah apa perlu di al-fiqhu. Ini kan. Oh, salah. Ya, al al-fiqhu gini ya. Nah, ini artinya paham. Kalau orang yang paham berarti bagaimana? Cik Mas ini jelasin mungkin teman-teman ini. Berarti dikasih alif fa ini. Seperti juga al-ilm. Ini polanya sama. Al-fiqhu, fiqhu ini biar jelas dulu. Al-fiqhu ya satu pola dengan al-ilmu. Orang yang berilmu al-alim. Kalau orang yang paham al-faqih. Jamaknya apa? Kalau alim al-ulama. Kalau al-faqih jamaknya al-fuqaha. Ini polanya sama. Jadi ini domah, kemudian sini fathah, fathah ada alif, kemudian al-fuqaha.
orang-orang yang faham. Maksudnya ahli fikih. Di sini maknanya apa? Ahli fikih, para ahli fikih. Nah, sedikit penjelasan tentang ahli fikih ini. Ahli fikih ini ada dua. Ahli fikih itu ada dua, ya. Ahli fikih yang dia dari kalangan ahli hadis atau muhadisin. Ya, ahli ahli hadis, ya, dia juga ahli fikih. Nah, yang kedua yang bukan ahli hadis. Nah, ini contohnya nih banyak sekali di sini. Rata-rata banyak yang dari ahli hadis mereka adalah fuqaha seperti Imam Al-Bukhari, Muslim, semuanya ini At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, itu mereka al-fuqaha. Ya, mereka apa al-fuqaha mereka ini ahli fikih, tapi mereka dari kalangan sekaligus mereka dari kalangan ahli hadis. Adapun ada yang bukan dari kalangan ahli hadis, ya, misal Abu Hanifah. Tapi bukan berarti ini orang bukan dari ahli hadis mereka tidak bisa fakih, tidak bisa menjadi ahli fikih. Sebagian ini mereka ya karena ilmu ini turun temurun ya, dari sahabat kemudian turun. Kita beri contoh misalnya tidak setiap yang hadisnya lebih banyak maka dia lebih fakih. Contoh Abu Hurairah, berapa hadisnya? Abu Hurairah itu 5.000, mungkin 5.000 sekian ya, 5.300 sekian mungkin hadis beliau itu. Ya kan? Jadi muhadisin dari kalangan para sahabat. Mana yang lebih fakih antara Abu Hurairah dengan Abu Bakar, dengan Umar? Maka Abu Bakar dan Umar lebih fakih daripada Abu Hurairah walaupun hadis yang dibawakan Abu Bakar ini sedikit sekali. Tapi juga Umar bin Khattab sedikit sekali. Ya. Mereka jumlahnya cuma ratusan, yang dibawakan Abu Bakar cuma ratusan. Nggak sampai 1.000 Abu Bakar Umar. Demikian ini seperti ini ya. Jadi semisal Abu Hanifah ini sebenarnya dia juga memiliki hadis-hadis, tapi beliau tidak dikenal ini ya, sebagai ahli hadis. Beliau ditulis oleh murid-murid beliau seperti Abu Yusuf itu beliau punya musnad yang apa atau kitab hadis yang dia dapatkan dari Abu Hanifah. Demikian juga ya murid Abu Hanifah Muhammad bin Al Hasan juga mereka ini juga memiliki hadis-hadis dari Abu Hanifah. Tapi Abu Hanifah ini tidak masuk ke ahli hadis ya. Tidak dikenal sebagai perawi hadis Abu Hanifah. Tidak seperti yang lain, semisal Imam Malik itu muhadisin, ahli hadis. Kemudian muridnya Imam Syafi'i juga ahli hadis. Kemudian Imam Ahmad juga ahli hadis. Yang paling banyak hadisnya ini adalah di antara para fuqaha ini adalah Ahmad bin Hambal. Ini beliau beliau Al-Musnad yang sekarang dicetak sampai sekarang ada sekitar 28.000, hampir hampir 28.000. Terkadang ini ditambah oleh anak beliau Abdullah bin Ahmad, kemudian ini menjadi sekitar hampir 40.000. Ini untuk memahami siapa itu al-fuqaha. Karena nanti juga seperti gurunya Imam Ahmad itu, gurunya Abu Hanifah ini, ya, Hamad bin Abi Sulaiman, itu juga beliau bukan muhaditsin dan beliau dhaif. Ya. Sayyul hifd, hafalannya buruk. Ya. Tapi beliau ini fuqaha. Ya, beliau ini fuqaha, sangat terkenal sebagai ahli fikih, murid dari Ibrahim An-Nakhai. Beliau murid dari Ibrahim An-Nakhai, juga murid langsung dari sahabat Anas bin Malik. Nah, ini semoga bisa memahamkan sedikit tentang fuqaha ini. Mari kita lanjutkan. Ya, monggo Mas Satya. Ya. Tadi sudah belum ya? Para fuqaha ini memulai dengan kitab Toharoh. Maksudnya kitab itu kitab itu secara makna artinya kumpulan. Suatu yang dikumpulkan. Al-jam'u juga bisa. Al-jam'u itu kitab. Jadi nanti dalam
dalam kitab Toharoh ini kumpulan bab-bab biasanya ada yang menyusun seperti itu. Ada semisal Syekh Al Fauzan ini dalam kitab misalnya dalam kitab Toharoh nanti terbagi atas bab-bab. Misalnya ada bab tentang air, contohnya ya ada bab tentang wudhu, ada bab mengusap khuf, ada bab tentang haid dan nifas. Ini dalam terkumpul dalam satu kitab. Kemudian nanti ada kitab sholat, kitabus sholah gitu ya. Kitab sholat nanti terbagi atas bab-bab. Babul adzan misalnya, bab adzan, bab syurutus sholah misalnya, syarat-syarat sholat. Nah ini seperti ini. Ya, jangan dibayangkan seperti kita membayangkan kalau kitab itu harus sebuah buku gitu. Nanti dibayangkan, tapi para ulama tidak seperti itu. Dalam satu buku itu nanti isinya ada beberapa kitab. Dalam satu kitab isinya ada beberapa bab. Walaupun ada di antara para ulama ini tidak menyusun berdasarkan kitab. Semuanya isinya bab aja, nggak ada kitab. Ada juga. Ini nih, cuma pembagian-pembagian saja. Ya. Terus Mas Yati, monggo. Ya. Li'annaha lamma qutimatis sholatu ba'da syahadataini ala ghairiha min baqiyati arkanil islami. Terus. Nasaba taqdimu muqaddimatiha wa minhat taharatu. Ya, cukup. Jadi di sini para fuqaha itu mendahulukan kitab Taharah, membahas Taharah dulu, ya. Kenapa di sini? Nah, mereka itu nanti coba kita lihat alasannya apa di sini. Li'annaha dikarenakan karena dia itu lama tatkala quddimatis sholatu. Sholat itu didahulukan ba'da syahadatain ala ghairiha, ya. Setelah masalah dua kalimat syahadat, sholat itu didahulukan atas yang selainnya, yaitu di sini hanya kembali ke rukun Islam nanti. Atas maksudnya kembali ke sholat ini. Atas selain yang sholat, ya maksudnya apa didahulukan daripada zakat, daripada siam, daripada haji gitu. Min bakiyati dari min bakiyati arkanil Islam. Bakiyah maksudnya yang tersisa, yang tersisa dari arkanil Islam, yaitu sholat didahulukan atas yang tersisa dari setelah sholat, yaitu rukun-rukun yang lain, ya didahulukan. Nasaba takdimu muqaddimatiha. Nasaba ini cocok, ya. Menjadi cocok. Takdimu mendahulukannya, pendahuluannya muqaddimatiha. Cocok mendahulukan muqaddimahnya sholat, hanya kembali ke sholat. Maka menjadi cocok mendahulukan pembukaan sholat gitu. Apa pembukaannya sholat? Muqaddimah. Kalau kita muqaddimah kan ya. Apa pembukaannya sholat? Wa minha at-taharah. Di antara pembukaan sholat itu sesuatu yang didahulukan dan yang mendahului sholat. Ini namanya muqaddimah, sesuatu yang mendahului. Wah, ini kalau mau dibahas mana ya? Dari kata aslinya sebelum mutaaddi dia qadima datang. Qadima datang. Terus kemudian kalau kemudian dia jadi mutaaddi qaddama yuqaddimu gitu. Gitu. Qaddama berarti dia mendatangkan atau mendahului. Ya, ini kalau secara bahasa. Kemudian ininya jadi takdim. Masdarnya ini takdim. Ini makanya ini isim ini. Ini isim mudhof. Itu Mas Satya, Mas Satya ini yang lebih tahu lah. Kemudian ini Ya, mudhof ilaih. Ya. Takdimu muqaddimatiha. Ini isim sama isim. Ini masdar. Ya. Kalau ini sebenarnya fa'il ini bentuknya bentuk isim fa'il ini. Qaddim suatu yang mendahului gitu. Itu Mas Satya yang guru betul. bahasa Arab. Takdimu Qaddama yuqaddimu. muqaddimatiha. Hmm. Jadi menganggap menjadi cocok, cocoklah itu mendahulukan pembukaannya gitu. Oh ya, jadi
saya ulang lagi ini para fuqaha itu ingin membahas di dalam kitab beliau itu di dalam kitab mereka sesuai dengan apa? Urutan rukun Islam, yaitu syahadatain, kemudian sholat, kemudian ya yang setelahnya ya, zakat, kemudian dan setelahnya. Nah, syahadatain kenapa nggak dibahas? Lah ini syahadatain itu menjadi sebuah ilmu tersendiri di luar fikih. Sebetulnya fikih ini secara makna tadi sudah paham ya, tapi kemudian dia menjadi sebuah makna khusus yang dimaksud yaitu tentang fikih ini di luar masalah akidah. Jadi masalah-masalah tata cara ibadah, muamalah, ya. Masalah tata cara ibadah, kemudian muamalah, ini masuk ke nikah. Nah, ini masuk ke dalam masalah fikih. Ada juga yang mengatakan seperti Imam Abu Hanifah mengatakan dalam masalah akidah ini namanya fikih akbar. Fikih akbar. Nah, ada juga semisal Imam Bukhari dalam kitab beliau, kitab Sahih Bukhari terkenal dengan Sahih Bukhari, maka beliau tidak memulai dengan Toharoh, tapi memulai dengan kitab Badal Wahyu ya, atau Badal Wahyi gitu istilah. Kitab Wahyu. Kemudian yang kedua kitab Iman. Ini Imam Bukhari tetap mengikuti seperti rukun Islam. Baru kemudian nanti masuk ke babul apa kitabul wudhu atau tatoharah nanti setelahnya. Tapi kebanyakan para fuqaha kemudian apa langsung masuk ke kitab Toharoh dan adapun syahadatain itu telah menjadi sebuah ilmu tersendiri yang terpisah kitabnya, terpisah pembahasannya menjadi ilmu akidah. Nah ini, jadi kenapa kita dapatkan nanti dalam kitab-kitab fikih itu yang pertama dibahas Toharoh karena dia adalah pembukaan atau sesuatu yang mendahului sholat. Monggo teruskan. Nanti ini lebih jelas lagi insya Allah. Monggo Mas Satya. Bahya miftahus sholati kama fil hadithi miftahus sholati tohur Dan dia wadali. adalah kunci. Ya kunci itu kuncinya sholat. Yaitu yang membuka sholat. Sebagaimana kama fil hadis. Sebagaimana di dalam hadis. Miftahus sholati at-tohur. Ya. Kuncinya sholat itu at-tohur. Yaitu kesucian. Nanti ada pembahasan tersendiri nih. Ada tohur, ada tuhur. Nanti ini beda. Coba kita lihat ini hadisnya di mana. Nomor satu kita lihat. Ini akhrajahu min hadisi Ali radhiyallahu anhu dari hadisnya Ali bin Abi Thalib diriwayatkan oleh Ahmad juga Abu Dawud juga Tirmidzi meriwayatkan juga Imam Ibnu Majah bahwa ya marwiyun aidon juga diriwayatkan min hadisi Jabir dari Jabir sahabat Jabir wa Abi Sa'id dan juga ini Abu Sa'id juga meriwayatkannya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini termasuk sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis yaitu siapa? Ini Jabir dan juga Abu Sa'id Al-Khudri. Baik, kita kembali Miftahus Sholati At-Tahur. Kemudian monggo Mas. Terus. Wadalika wadalika li'annal hadatha yamna'us sholata fahuwa kal kufli yudau alal muhdith Ya. fa'idha fa'idha tawaddo'a in halal kuflu. Mm-mm. Ya, dan wadalika yang demikian itu dikarenakan al-hadasa ini hadas ya kalau kita kenal dengan apa? Hadas. Nanti insya Allah ada pembahasannya apa itu hadas. Dikarenakan hadas itu yang naus sholat akan mencegah sholat, mencegah seseorang untuk bisa sholat. Jadi kalau ada orang hadas dia tidak bisa sholat. Fahuwa dan ia itu kal kufli seperti gembok. Ya. Kuful itu apa ya? Gembok atau ya? Betul ya? Ya, ya.
Gembok ya. Seperti kunci ya, tapi bukan kunci di sini. Ini kalau ini kuful ini gemboknya gitu. Yudau alal muhdis. Yang diletakkan gembok, yang diletakkan terhadap orang yang berhadas. Ya, jadi kalau udah berhadas dia terkuncilah dia. Ya, nggak bisa sholat. Nah. Faidah tawadhu'a. Dan maka apabila dia itu berwudu, berwudu, inhala. Inhala al-kuful. terbuka, terurai. Terurai. Maka terurailah gembok itu. Ya mungkin ini walau ta'ala ini kan dari hal kemudian nonnya huruf tambahan kayaknya Ya, ini loh menjadi halal atau semacam itu. Ya, maksudnya ya, gemboknya jadi terbuka. Gemboknya jadi terbuka. terbuka. Ya, monggo terus. Ya. Wat-thaharatu au kada syurudis sholati. Wasyartu la budda an yuqaddama alal masruti. Hmm. Maka toharoh itu aukada. Ya, aukada berarti yang paling apa ya? Ini yang paling dekat ya. Kat itu mutaakid yakin yang paling taukid. Taukid itu apa Mas Ad ya? Kalau dalam ya dalam nahwu itu ada taukid ya, huruf-huruf taukid lam misalnya. Kemudian inna sendiri taukid ya, satu yang menyangatkan gitu. Bermakna Ya, apa istilahnya gue? Taukid itu apa bahasa Indonesia nih? tauhid ya. Ayo, Bingung. seperti mana inna gitu ya. Innal insana kemudian sumpah wallahi gitu itu taukid. Apa ya? Konfirmasi, penguatan ya. Penguatan ya, Penguatan. penguatan, penguatan, penguatan. Sini aukat yang paling kuat. Nah, gitu, betul, pas. Maka tahara itu suruh terus dari syarat-syarat salat itu dia yang paling kuat, syarat yang paling kuat. Ya. Wasyartu dan syarat itu labudda tidak bisa tidak an yuqaddima. Harus didahulukan. Untuk didahulukan atas yang disyarati. Al maksud itu sholat. Maksudnya ini sholat. Oke. Oh. Tapi sebentar, ini di antara ahli ilmu ada yang berpendapat yang aukat, yang paling kuat itu bukan tohar, tapi waktu. Kenapa maksudnya? Karena ini nanti soal ini perlu dijelaskan ya. Eh, waktu itu langsung ya dua-duanya ada di Quran, tapi kalau waktu ini Allah Subhanahu wa taala berfirman inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah sesuatu yang terhadap orang-orang yang beriman, sesuatu yang telah ditetapkan, diwajibkan waktu-waktunya. Dari ayat ini, sebagian ahli ilmu, ulama berpendapat yang lebih kuat itu masalah waktu. Kenapa? Contohnya begini, kalau seseorang itu hadas, ya, kemudian dia dalam hadasnya itu, atau dia ada najis lah katakanlah ada najis, seorang ada seorang misalnya ngompol gitu, dia tidak punya ganti dan dia tidak bisa membersihkan najisnya itu, dia berada di suatu tempat yang dia tidak bisa ganti, kemudian sedangkan waktu sholat sudah mau habis. Apakah dia, kalau dia harus ganti pakaian yang bersih, berarti dia itu sholatnya di luar waktu. Ataukah dia sholat dalam keadaan masih ada najisnya, kemudian udah sholat, tapi waktunya masih belum habis. Nah, di sini sebagian ulama ini berpendapat waktu lebih kuat sehingga dia tidak boleh menunggu sampai waktunya habis. Ini sholat asar, misalnya ya seorang di kantor atau di mana, kemudian dia nggak punya ganti, sama di kantor juga nggak ada cadangan pakaian. Kalau dia pulang ke rumah atau ke toko, kantornya jauh,
Nah, itu waktu sholatnya, waktu asarnya habis, maka bagaimana? Maka yang didahulukan syaratnya adalah waktu. Tidak boleh dia sholat di luar waktu. Jadi dia sholat. Meskipun di situ ada najisnya. Walau ta'ala alam, ini sebagian ulama ada yang berpendapat seperti ini. Nah, tapi Syekh Shalih Al Fauzan berpendapat bahwasanya taharah itu syarat yang paling utama, yang paling kuat, paling utama. Iya, monggo terus. Kurang 10 menit. Wa makna toharoti lughatan an-nadhafatu wan nazahatu anil aqdharil hissiyati wal ma'nawiyati wa Dan maknaha syar'an terus, ya wa terus. maknaha syar'an irtifa'ul hadathi wa zawalun najas. Hmm. Dan makna toharoh itu secara bahasa itu maknanya an-nadzafah, yaitu artinya bersih. Wan nazahah, nazahah itu artinya jauh dari suatu yang kotor atau suatu yang tidak baik, suatu suatu yang jelek. Ya, ini an-nazahah. Ya. Karena makanya ini digunakan untuk mengartikan seperti makna subhanallah gitu, tanzih gitu ya. Yaitu mensucikan, kadang dilihatkan mensucikan. Ya, tapi ini maksudnya seperti ini. Jauh dari hal-hal yang tidak baik, jauh dari hal-hal yang sifatnya itu jelek dan kotor. Makna secara bahasa ini, anil akdhar, dari kotoran-kotoran, al-hissiyah. Al-hissiyah ini sesuatu yang bisa dirasakan, sesuatu yang bisa dirasakan oleh indera, baik itu indera yang memegang maupun penciuman, penglihatan, pendengaran. Ini hissiyah. Ini bisa kita raba misalnya, atau bisa kita lihat, atau bisa kita dengar, atau ya seperti ini dengan indera indera kita, lima indera bisa dirasakan. Wal ma'nawiyah, atau secara makna saja. Nah, dia nggak bisa dilihat, nggak bisa, dari indera dia nggak bisa melihat. Jadi tapi secara makna saja. Ini mungkin membingungkan, tapi kita jelaskan begini. Seseorang berhadas. Eh, Sekarang dikatakan, kok kamu nggak sholat? Oh, saya soalnya hadas ya. Nah, setelah dia berhadas, itu misalnya dia buang angin gitu ya. Itu bisa jadi buang angin itu dia tidak ada suaranya, tapi orangnya dia aja yang merasakan pas buang anginnya itu, kemudian baunya nggak ada, kemudian ya itu suaranya nggak ada misalnya. Atau walaupun ada pun, tapi pada diri orang yang hadas itu dikatakan orang ini hadas, itu tidak bisa dirasakan atau dilihat. Oh iya, ini ada hadasnya. Tidak seperti najis. Nah, kalau najis itu hisia. Kenapa? Najis itu bisa dilihat dari mungkin ada warna, mungkin ada tercium bau. Ya, itu makanya kalau najis itu hisia. Tapi kalau hadas itu maknawi ya. Karena orang yang hadas, kalau kita ada di sebelahnya itu kita nggak bisa membedakan orang yang sudah suci dengan orang yang dalam keadaan hadas. Seperti wanita haid, kalau dia mungkin pas lagi nggak keluar darahnya sekalipun, orang di sebelahnya itu nggak bisa membedakan ini orang, kamu lagi sholat kan, kamu lagi nggak sholat. Pasti orang akan bertanya kenapa? Karena secara hisia itu nggak bisa dirasakan. Makanya ini ada istilah maknawi. Kalau hadas itu nanti akan dijelaskan para ahli fikih, dia maknawi. Kemudian wa ma'naha, dan maknaha kembali ke taharah, maknanya taharah syar'an secara syariat maknanya irtifa'ul hadas, yaitu terangkatnya hadas atau hilangnya hadas. Terangkat di sini maksudnya hilangnya hadas itu ya. Tadi kufulnya udah hilang, wa zawalun najas, dan lewatnya zawal ini apa? Zawal ini ya udah lewat gitu. Juga maknanya hilang, Ya, hilangnya hilang ya. najis, hilangnya najis. Nah, ini najis ini hilang nanti juga ada pembahasan fikih ini. Kadang juga bisa maknawi ini. Karena secara hisiah itu najisnya sebetulnya nggak bisa 100%. Nanti ada ini pembahasan. Seperti misalnya orang bersuci dengan batu, ya.
Itu kalau dilihat detail mungkin masih ada sedikit, itu masih ada. Tidak seperti kalau pakai air, tapi itu sudah dianggap sah. Karena di situ dia sudah bersuci secara apa? Toharahnya secara apa? Secara maknawi dia. Ya. Nah, ini definisi itu. Monggo masih berapa menit ya? 5 menit. Teruskan, monggo. Wartifa'ul hadathi yahsulu bisti'malil ma'i ma'an niyati fi jami'il badani in kana hadatsan akbaro Dan au terangkatnya hadas itu, ya, terangkatnya hadas itu, hilangnya hadas itu, sulu, yaitu maksudnya di sini akan sampai, yaitu tercapai, atau mungkin bahasa kita itu bisa diraih, itu bisa dicapai, ya bisa dicapai. Ini padahal kalau secara anu ya ora cocok, wong dicapai itu untuk pasif. Ini ya sulu itu mencapai maksudnya. Tapi nek diartikan mencapai ngono ya mungkin kurang cocok lah. Wah, sulu itu akan mencapai, ada maksudnya akan dicapai dan akan diraih, ya istimalil ma, dengan menggunakan, ya, air, dengan menggunakan air bersama dengan niat. Nah, tapi harus diiringi dengan niat. Ini bagus sekali, saya Al Fauzan itu menambahkannya di sini, karena kalau orang nggak ada niat nanti dia nggak bisa terangkat hadasnya. Orang yang junub kemudian dia kepengen berenang, tapi dia pas renang di sungai itu dia nggak punya niat ingin mengangkat hadas, itu junubnya belum hilang. Tapi kalau dia diiringi dengan niat, saya sekalian mau mandi junub, kemudian dia berenang di sungai, maka dia menjadi suci fi jami'il badan, dalam di seluruh badan dia, jika itu hadasnya hadas besar. Itu harus apa? Menggunakan menggunakan air, diiringi niat, ya, dan dikenakan di seluruh badan. Jami'il badan, seluruh badan. Ini bahasa Arab juga bahasa Indonesia. Jika itu hadas yang besar. Kemudian terus, au fil a'dha'il arba'ati in kana hadatsan asghara. atau airnya itu dikenakan menggunakan air dalam anggota tubuh. Ini ini apa, anggota tubuh yang empat, yaitu apa? Yang pertama muka, kemudian wajah, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, kemudian kedua kaki. Ini empat yang wajib dibasuh. Ingkana, jika ia adalah hadas kecil, ya. Terus, Awistimali ma yanubu anil ma'i inda adamihi awil ajzi anistimalihi wa huwa turab ya, ala sifatin mahsusatin. atau dia menggunakan apa-apa yang mewakili air. Yanub ini dari kata apa? Naib. Kalau kita apa? Taib. Naib. Naib itu wakil. Naibul naibul fa'il. Eh, betul kan? Kalau di nahwu itu ada kan? Naibul fa'il kan? Ya, ya Wakilnya Bifail. fa'il. Nah, itu istilahnya gitu. Jadi naib itu artinya wakil. Atau apa-apa yang mewakili air indah di sisi sebenarnya. Maksudnya tatkala ini sih. Tatkala ada mi. Tatkala itu nggak ada. Adam ini nggak ada. Tatkala air itu nggak ada. Ada mihi, tidak adanya air, tidak adanya air. Atau al ajzi. Atau dia itu lemah dari menggunakannya. Air ada, tapi dia sakit. Kalau kena air, maka dia akan sakitnya bertambah. Maka ini termasuk al-ajiz, lemah. Atau air yang terasa dingin sekali, jika dia menggunakan, dia sehat, tapi kalau dia menggunakan, dia bisa sakit. Nah, ini juga al-ajiz. Wahwa at-turab. Dan dia adalah turab, yaitu tanah. Ala sifatin maksusatin. Dengan suatu sifat yang khusus.
Ya, itu maksudnya dengan cara tata cara yang khusus. Nanti kalau selain air, wakilnya air ini apa? Tanah itu dengan